Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rahmadani dari 2A di 3 akuntansi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang deposito, di mana sebelumnya di tabungan atau tentang penjelasan bank kita telah menyinggung tentang deposito, di mana deposito itu juga termasuk dalam tabungan. Namun deposito itu tabungan yang berjangka yang hanya kita bisa tarik dalam jangka waktu tertentu saja. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pengertian deposito. Deposito adalah salah satu jenis investasi yang dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu. Nah, sudah digarisbawahi bahwa dalam jangka waktu tertentu, deposito hanya bisa ditarik itu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank yang disetujui oleh nasabahnya. Nah, di mana dana yang disetorkan ini akan dikelola oleh bank atau lembaga keuangan dan akan menghasilkan bunga yang akan dibayarkan oleh deposito oleh bank kepada pemilik deposito. Deposito umumnya dianggap sebagai investasi yang relatif aman karena memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi lainnya seperti saham atau obligasi. Nah, selain itu, deposito juga memberikan kepastian dalam hal pengambilan dana dan bunga yang akan diterima oleh pemilik deposito. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa deposito itu adalah tabungan berjangka yang hanya bisa ditarik dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan disetujui oleh nasabahnya. Dimana sebelumnya kalau tabungan ataupun bentuk tabungan lainnya seperti tabungan haji atau tabungan yang tidak berjangka itu bisa saja ditarik kapan saja yang akan kita inginkan. Namun kalau deposito hanya bisa ditarik dan diambil dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank, baik itu dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nanti bunga yang akan dihasilkan akan menjadi pendapatan yang dimiliki oleh nasabahnya. Berikutnya yaitu ada jenis-jenis deposito. Nah, deposito di sini tidak hanya memberikan satu jenis deposito saja, namun deposito juga memiliki banyak jenis-jenis yang bisa kita nikmati dan kita gunakan layanannya di bank. Yang pertama yaitu ada deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini adalah deposito yang memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Pemilik deposito tidak akan dapat menarik dananya dari bank sebelum jangka waktu yang telah ditentukan. Deposito berjangka ini umumnya memberikan bunga yang lebih tinggi daripada deposito yang lainnya. Berikutnya yaitu ada deposito on call, di mana deposito ini memiliki waktu yang lebih pendek daripada deposito berjangka. Namun, deposito ini bisa ditarik sesuai dengan kebutuhan oleh nasabahnya. Berikutnya yaitu ada bunga yang akan diberikan pada deposito ini biasanya lebih rendah dibandingkan deposito berjangka. Deposito berjangka tadi bunganya itu lebih tinggi, namun deposito on call adalah tabungan atau deposito yang memiliki bunga lebih rendah daripada deposito berjangka. Nah, berikutnya yaitu ada deposito falas, di mana deposito yang menggunakan mata uang asing sebagai dasar perhitungan dan pengembalian uang atau pengembalian dana yang diharapkan oleh nasabah. Namun, deposito falas dapat memberikan keuntungan atau nilai tukar uang yang mengalami kenaikan, di mana deposito falas ini adalah deposito yang memiliki perhitungan bunga sebagai mata uang asing yang akan dapat memberikan keuntungan kepada nasabahnya demi menaikkan tingkat bunga atau uang yang mengalami kenaikan saat penarikannya. Berikutnya itu ada deposito syariah, di mana deposito syariah ini deposito yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan pembagian atau bunganya. Namun, di deposito syariah ini tidak menerapkan bunga, tetapi menerapkan sistem keuntungan atau bagi hasil. Deposito syariah ini juga memberikan keuntungan yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Berikutnya yaitu ada perbedaan deposito berjangka, di mana perbedaan utama antara deposito berjangka dan deposito jenis lainnya adalah jangka waktu yang telah diberikan oleh deposito berjangka.
Deposito berjangka memiliki jangka waktu yang ditentukan dan dimiliki oleh pemilik yang tidak akan dapat menarik dananya dalam waktu yang singkat, namun ditarik dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Sementara itu, jenis deposito on call atau deposito lainnya memiliki kemungkinan bahwa deposito ini bisa ditarik dalam waktu tertentu, namun memiliki bunga yang sangat rendah dan relatif rendah dibandingkan deposito yang berjangka. Berikutnya yaitu ada mekanisme pembukaan dan pencairan deposito. Pembukaan dan pencairan deposito ini dapat kita lakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Yang pertama yaitu untuk membuka deposito. Untuk membuka deposito itu kita pertama-tamanya memilih lembaga keuangan yang akan digunakan untuk untuk membuka deposito. Kita sebagai nasabah sebaiknya memilih atau menganalisis terlebih dahulu bagaimana pihak bank yang akan menerima deposito kita. Berikutnya itu menentukan jenis deposito, jangka waktu, dan jumlah dana yang akan disetorkan. Setelah kita memilih dan menentukan bahwa bank tersebut akan kita daftarkan untuk deposito kita, berikutnya kita yaitu memilih jenis deposito yang kita berikan dan menyertai jangka waktu yang akan kita tetapkan untuk penarikan deposito. Nah, selanjutnya itu memberikan jumlah dana, berapa dana yang akan kita setorkan sebagai deposito, dan perhitungan terhadap bunga yang akan ditetapkan oleh pihak bank dan diberikan kepada pihak nasabahnya. Dan berikutnya mengisi formulir atau data diri dan melengkapi persyaratan yang memungkinkan bahwa kita memberikan data kita kepada pihak bank dan menjamin bahwa data tersebut aman dan tidak mengalami kekeliruan dalam pengisian formulirnya. Setelah itu kita akan menyetorkan dana kita kepada pihak bank dan memberikan dana kita kepada pihak bank bahwa kita menyetujui untuk melakukan deposito di bank tersebut. Berikutnya yaitu ada untuk pencairan deposito. Deposito yang jangka waktunya ditetapkan tidak boleh dicairkan dalam jangka waktu sebelum jatuh tempo. Bisa saja dicairkan dalam jangka waktu tersebut, namun akan memberikan denda kepada bank-bank akan memberikan denda kepada kita karena kita tidak menepati janji bahwa kita akan mencairkan dana tersebut di dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank, atau disebut juga dengan penalti yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Nah, langkah-langkah untuk melakukan pencairan deposito adalah melakukan pemberitahuan kepada pihak bank bahwa kita sebagai nasabahnya akan melakukan pencairan dana yang kita tanamkan kepada bank, yaitu deposito kita. Kita akan beritahu kepada bank bahwa kita akan melakukan pencairan pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan. Berikutnya yaitu menunggu jangka waktu yang telah ditetapkan atau jangka waktu yang telah kita setujui dengan bank. Berikutnya mengisi formulir pencairan. Nah, sebelumnya kita itu mengisi formulir untuk pendaftaran deposito. Di pencairan kita juga mengisikan deposito dan mengisikan persyaratan dan mengisi data yang telah disiapkan oleh pihak bank. Karena bisa saja tidak sesuai dengan data yang sebelumnya, jadi semua data-data yang harus lengkap dan sesuai dengan peraturan dari bank tersebut. Berikutnya yaitu menerima pokok dan bunga deposito yang telah dicairkan oleh pihak bank. Nah, perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito, di mana deposito berjangka dan sertifikat deposito adalah dua jenis investasi yang sangat populer dalam dunia perbankan. Meskipun keduanya itu memiliki kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan yang ada di deposito dan sertifikat deposito. Contohnya saja yaitu dalam pencairan dana. Perbedaan utama dalam deposito berjangka dan sertifikat deposito adalah terletak pada pihak yang melakukan pencairan dana. Pada deposito berjangka, pencairan dana dilakukan oleh pihak pemilik deposito. Sedangkan pada sertifikat deposito, pencairan dana dilakukan oleh pemegang sertifikat. Bisa saja sertifikat yang sebelumnya itu bukan milik dari pencairan deposito, tetapi telah digadaikan atau dijual kepada pihak deposito, pihak yang memegang sertifikat deposito. Berikutnya yaitu ada kepemilikan, di mana status kepemilikan sertifikat deposito tidak memiliki status kepemilikan. Nah,
di deposito berjangka itu ada nama pemiliknya dan hanya bisa dicarikan oleh pemilik tersebut. Namun di deposito di sertifikat deposito itu tidak memiliki nama pemiliknya dan bisa dicairkan oleh si pemegang deposito. Dan juga sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan dan digadaikan oleh si pemegang deposito. Berikutnya yaitu ada perhitungan suku bunga. Perhitungan suku bunga menjadi perbedaan antara deposito berjangka dan sertifikat deposito. Pada deposito berjangka, perhitungan dan pembayaran bunga itu dilakukan pada saat jatuh tempo tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, bisa saja bunganya itu berubah atau mengalami penurunan bunga di dalam bank tersebut. Sedangkan di sertifikat deposito itu nasabah dapat menentukan besarnya bunga yang dicairkan pada saat deposito itu dicairkan atau pencairan bunga saja. Yang berikutnya itu ada kegunaan. Deposito berjangka umumnya digunakan untuk investasi jangka panjang, sedangkan sertifikat deposito itu lebih sering untuk tujuan pendek atau seperti jaminan kredit yang telah diperjualbelikan oleh si pemegang deposito. Yaitu pembaharuan otomatis, di mana deposito berjangka ini diperpanjang secara otomatis, sedangkan sertifikat deposito itu tidak memiliki fitur untuk perpanjangan otomatis oleh si pemegang deposito atau pemegang bank. Yaitu berikutnya itu pembuatan dan perhitungan dana deposito. Bunga deposito, di mana untuk membuat deposito berjangka atau sertifikat deposito kita perlu menghubungi bank pilihan untuk melakukan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, setelah deposito atau sertifikat deposito itu jatuh tempo, kita dapat melakukan perhitungan bunga untuk pembagian deposito. Nah, untuk rumus pembagian bunga itu setoran dibagi pokok ditambah profit dibagi bunga dibagi deposito dikurang jumlah pajak dibagi dengan deposito, di mana setiap menghitung profit atau laba dari deposito ini mungkin saja berbeda antara bank satu dengan bank lainnya, itu sesuai dengan ketetapan oleh pihak bank yang memberikan bunga dan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Nah, dengan demikian bahwa deposito itu tidak hanya satu cabang saja, namun memiliki banyak jenis-jenisnya dan memiliki kegunaan dan peraturannya masing-masing serta syaratnya masing-masing di setiap bank dan lembaga keuangan. Baiklah, sekian dari saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.